Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami ingin menjawab pertanyaan, bahkan tuduhan-tuduhan dari kaum sebelah yang selalu berteriak ini haram, ini bid'ah, ini gak boleh, ini tidak sesuai dengan sunnah, bla bla bla. Kami ingin meluruskan tuduhan yang telah mereka lontarkan kepada orang-orang yang mengamalkan ataupun mentradisikan zikir berjemaah dengan suara nyaring. Apakah benar hal yang demikian tidak punya dasar, atau berzikir dengan nyaring itu haram dalam Islam? Sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal yang sehat, maka kita akan tahu mereka setiap kali mau berceramah, pasti mereka akan memulai ceramah dengan bacaan salam. Dan salam itu tiada lain adalah zikir. Karena salam itu sejatinya merupakan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan bagi para jemaahnya. Dan salam itu sendiri ternyata dengan dalam keadaan nyaring, teman-teman. Itu sebenarnya kalau kita mau berpikir sudah cukup menjawab tuduhan mereka. Mereka itu ketika mau berceramah kan nguluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah zikir. Di sana ada lafaz Allah, di sana doa. Salam itu berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinyatakan dengan nyaring. Sudah cukup rasanya. Tapi ya gimana lagi, teman-teman, orang yang memang sudah kadung membenci amalia orang lain, mereka selalu memaksakan diri untuk ngomong haram, berteriak bid'ah dan semacamnya. Padahal mereka sebenarnya sudah melakukan zikir dalam suara yang nyaring. Tapi mereka tidak sadar. Sebagai penguat, kami akan membacakan salah satu kitab karya ulama Syafi'iyah yang sangat populer. Beliau adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, dalam salah satu kitab beliau yang bernama Al-Fatawal Kubra Al-Fiqhiyah. Al-Fatawal Kubra Al-Fiqhiyah punya kami tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Siapapun yang punya monggo bisa dicek pada halaman 252. Wa su'ila radhiyallahu anhu amma tadahu sufiyatu min aqdi hilaqil dzikri wal jahri bihi fil masajidi hal fihi karahatun. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang tradisi yang sudah menjadi sebuah tradisi kalangan sufi. Mereka mengadakan yang namanya halaqah zikir dan mengeraskan suara zikir mereka di masjid. Apakah hal yang demikian itu hukumnya makruh? Mendengar pertanyaan ini, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, fa'ajaba biqaulihi la karahata fihi. Hal yang demikian itu tidak makruh. Mereka para sufi yang berzikir dengan suara nyaring itu tidak makruh. Wa qad jama'a baina ahadits iqtadat talabul jahri nahwa wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, rawahul Bukhari. Dan di sana terdapat beberapa hadis yang memang menuntut atau menganjurkan zikir dalam keadaan nyaring, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia itu mengingat aku fi mala'in, di perkumpulan orang banyak, maka aku juga akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik
daripada mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Wallazi fil mala'i la yakunu illa an jahrin. Sedangkan mengingat Allah di banyak orang, di perkumpulan manusia, la yakunu illa an jahrin. Tiada lain pasti zikirnya dalam keadaan nyaring. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Mas. Wa kadza hilaku dzikri wa tawaful malaikati biha wa ma fiha minal ahadits fa inna dzalika kullahu innama yakunu fil jahri bidzikri. Begitu juga perkumpulan zikir dan tawafnya malaikat di sana, dan hadis-hadis tentang masalah itu menunjukkan tentang anjuran zikir dengan suara nyaring. Wa akhrajal Baihaqi marra bi rajulin yarfa'u sautahu qultu ya Rasulullah asa ayyakuna hadza mura'iyan qala la walakinnahu awwah. Di sana juga dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Imam Al-Baihaqi ya, pada waktu lewat ternyata bertemu dengan seseorang yang pada waktu itu orang itu menyaringkan suaranya dalam keadaan zikir. Jadi Rasul dengan sahabat yang lain lewat. Kebetulan pada waktu itu ada seseorang yang zikir nyaring, teman-teman. Yarfa'u sautahu. Lalu pada saat itu sahabat yang bersama dengan Rasul itu berkata, wahai Rasul, barangkali orang ini orang riya. Katanya, jangan-jangan orang itu riya Nabi, kok suaranya nyaring. Qala, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la, tidak, dia itu tidak riya, walakinnahu awwahun, tetapi orang tersebut awwah, orang yang banyak berdoa kepada Allah, orang yang banyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak mengatakan ketika seseorang itu zikir dalam keadaan nyaring, Rasul tidak bersabda bid'ah. No. Justru Rasul membela orang tersebut yang dalam kondisi zikir nyaring. Wa ukhra iqtadat talabal israr bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Tetapi hadis-hadis yang lain juga menuntut anjuran melirihkan zikir. Ada hadis yang memang menganjurkan zikir dalam keadaan lirih atau tidak nyaring. Tentunya bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Hal ini disesuaikan dengan kondisi. Berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan kondisi orangnya dan ahwalnya. Kama jama'an Nawawi rahimahullahu ta'ala bidzalika bainal ahadits at-talibah lil jahri bil qiraah wa talibah lil israr biha. Sebagaimana yang sudah dikompromikan oleh Imam An-Nawawi tentang kadang hadis itu menganjurkan kita zikir dengan suara nyaring, dan juga ada hadis yang menganjurkan kita zikir atau baca Al-Quran di sini ya, baca Al-Quran dengan keadaan lirih. Jadi para imam, para ulama itu memang tahu ada hadis yang menganjurkan zikir dengan suara lirih. Ada juga hadis yang menganjurkan zikir atau baca ayat suci Al-Quran dengan suara yang nyaring. Kemudian fahina idzin la karahata fil jahri bidzikri albattatah. Dengan sebab itu, ketika ada hadis yang menganjurkan nyaring, juga ada hadis yang menganjurkan suara lirih, berarti tidak ada kemakruhan menyaringkan suara zikir, sama sekali tidak ada kemakruhan. Haitsu la mu'aridha bal fiha ma yadullu ala istihbabihi imma sharihan aw iltizaman wala yu'aridu dzalik khabar dzikri al-khafi. Tidak ada dalil yang menentang hal demikian. Bahkan teman-teman, memang ada dalil yang menganjurkan, mensunnahkan hadis-hadis yang mensunahkan zikir dengan nyaring. Ada dalilnya. Ya tadi itu diantaranya Sahih Al-Bukhari teman-teman.
Kemudian begitu juga tidak bisa dipertentangkan dengan yang namanya hadis-hadis tentang zikir khafi, zikir dalam keadaan lirih. Begitu sebagaimana tidak bisa dipertentangkan hadis jahr Al-Quran, membaca Al-Quran dengan suara nyaring, tidak boleh dipertentangkan dengan membaca ayat suci Al-Quran dengan keadaan sirri, sebagaimana khobar atau hadis asyiru bil Quran kasyiri bis shadaqah. Tidak boleh dipertentangkan begitu, sehingga waqad jama'an Nawawi bainahuma bi annal ikhfa'a afdalu haitsu khafa riya au ta'adza bihi musalluna au niyamun. Imam An-Nawawi ketika menemukan beberapa hadis yang menganjurkan zikir sirri, ada juga yang menganjurkan zikir dengan nyaring, maka dikompromikan, dipadukan oleh Imam An-Nawawi. Caranya Imam An-Nawawi bagaimana? Kata beliau Imam An-Nawawi, al-ikhfa afdol haitsu khafar riya. Zikir ataupun baca ayat suci Al-Quran dengan suara lirih, tidak nyaring, itu lebih utama apabila orang yang zikir itu takut riya, atau ada orang yang sholat merasa tersakiti atau mengganggu orang tidur, baru lebih utama. Ingat, lebih utama, bukan nggak boleh. Lebih utama zikir lirih kalau takut riya. Tetapi wal jahru afdalu fi ghairi dzalik. Zikir jahr, zikir dengan suara nyaring lebih afdol untuk orang yang memang tidak takut riya. Lebih afdol zikir nyaring. Li'annal amala fihi aktsar. Sebab amal dengan suara nyaring itu lebih banyak manfaatnya. Di antaranya wali anna faidatahu tata'adda lis-sami'in wali annahu yuqidhu qalbal qari wa yajma'u hammahu ilal fikri wa yasrifu sam'ahu ilaihi wa yatrudun nauma wa yazidun nasyat. Dan faidahnya zikir nyaring itu bisa berimbas kepada orang-orang yang mendengar zikirnya. Biasanya orang itu tidak ingat Allah, kemudian mendengar suara orang yang zikir, akhirnya dia juga ingat Allah. Atau wali annahu yuqidhu qalbal qari, bisa membangkitkan, bisa menyadarkan hati pembacanya sendiri. Begitu. Wa yajma'u hamma ilal fikri, kemudian bisa memfokuskan pikirannya. Nah, ini. Dan bisa memalingkan pendengarannya daripada yang lain, bisa fokus ya mendengarkan suaranya itu, suara zikirnya. Wa yatrudun naum, dan bisa menolak ngantuk atau tidur. Wa yazidun nasyat, dan bisa menambah yang namanya nasyat atau kegigihan kita untuk zikir. Begitu teman-teman. Fakadzalika az-zikru ala hadzal tafsil. Begitu juga zikir itu begitu. Jadi bagi orang yang takut riya, zikirlah dalam keadaan lirih. Bagi orang yang tidak takut riya, monggo. Intinya semua ada dasarnya, semua ada dalilnya. Wa qauluhu ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ini ujibu anhu bi annaha makkiyatun ka ayatil Isra. Ayat ini adalah ayat makkiyah. Sebagaimana ayat dalam surat Al-Isra, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Ini paham ya? Ayat ini ditujukan dulu ketika Nabi itu membaca ayat suci Al-Quran dengan suara nyaring, teman-teman. Akhirnya bacaan Nabi yang nyaring itu didengar oleh orang-orang musyrik, sehingga orang musyrik ketika mendengar bacaan Nabi pada saat itu, mereka orang-orang musyrik mencela. Apalah dan itu teman-teman ya. Intinya mereka itu mencela, mencaci maki. Akhirnya pada waktu itu diperintah jangan terlalu nyaring, takut terdengar orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik dulu ketika mendengar bacaan Nabi, karena saking nyaringnya bacaan Nabi, akhirnya dicela, dicemooh, diolok-olok itu. Akhirnya turunlah ayat jangan terlalu nyaring itu, jangan nyaring-nyaring gitu loh. Takut apa? Didengar orang musyrik. Kalau didengar orang musyrik, nanti dicaci itu Al-Quran, nanti dicela itu Al-Quran. Dan saya rasa teman-teman, lingkungan kita
insya Allah kan tidak ada orang musyrik yang akan mencela bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi masa orang ketika mendengar zikir itu akan mencela? Masa orang itu ketika mendengar ayat suci Al-Quran nanti dia akan mencela kalau dia memang muslim? Kan kagak mungkin. Bahkan pada halaman 227 Al-Imam Ibnu Hajar juga di sini menjelaskan, wa fi kalamil mutawalli wa ghairihi ma yaktabi istihbaba raf'il jamaah as-sauta bi dzikri daiman wa huwa zahirul ahadits ay ka khabari sahihaini anna raf as-sauti bi dzikri ay hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan Imam Al-Mutawalli maupun imam yang lain, justru di sana menganjurkan sunnahnya menyaringkan suara zikir bagi para jemaah. Begitu ya, daiman, selalu nyaring suaranya. Dan itu zahirnya hadis sebagaimana riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim, bahwasanya anna raf as-saut bidzikri ay hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dalam keadaan nyaring ketika manusia sudah selesai melaksanakan sholat maktubah itu sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diberlakukan daiman. Jadi tidak mesti harus nyaring dulu baru setelah itu lirih. Enggak begitu teman-teman. Tapi yang jelas zikir khafi dengan suara lirih benar, zikir nyaring juga benar. Yang tidak benar itu adalah orang yang tidak mau berzikir atau orang yang menyalahkan salah satu cara berzikir ini. Ini yang jadi masalah. Sebab itulah banyak belajar, baik belajar isi kitab maupun belajar bersikap agar kita tidak kurang ajar kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.